Halo teman-teman, pernah gak sih kalian ngeliat teman kalian itu ngantuk di kelas terus mikir, kenapa ya siswa sekarang itu cepat bosan belajar atau nilai ujiannya itu turun padahal gurunya itu sudah berusaha semaksimal mungkin. Nah, itu semua bisa jadi bahan penelitian pendidikan. Kadang kita ngelihat masalah kayak gini terus kita cuman bilang, ya biasalah siswa sekarang. Padahal dari sinilah penelitian pendidikan dimulai, dari masalah nyata di ruang belajar. Nah, untuk teman-teman yang suka mikir kenapa dan bagaimana sesuatu itu terjadi, di video ini kita bakal ngajak teman-teman kenalan sama konsep dasar penelitian, tapi dengan cara yang gak ngebosanin dan menarik. Nah, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan, kita kenalan dulu dong dengan pemateri yang kece abis dan no kaleng-kaleng. Nah, oke guys, jadi kali ini saya bersama dengan pemateri pertama dan kedua. Pertama, yang membahas tentang pengertian, tujuan, dan fungsi penelitian pendidikan. Halo, aku Jessica dan aku membahas tentang materi karakteristik penelitian pendidikan. Tunggu. Oke guys, jadi kali ini saya bersama dengan pemateri ketiga. Kenalan dong kak. Halo guys, sebelumnya perkenalkan nama saya Alia Penyelat Kurniawan Gasan. Saya sebagai pemateri ketiga yang membahas tentang jenis-jenis penelitian dalam pendidikan. Oke, nah sekarang di sini saya sebagai pemateri keempat, yaitu membahas tentang etika umum dalam penelitian pendidikan. Dadah guys, jangan lupa menyaksikan ya. Saya Husnul Hatimah sebagai pemateri pertama akan menjelaskan tentang pengertian, tujuan, dan fungsi penelitian pendidikan. Penelitian pendidikan merupakan proses ilmiah yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memperoleh informasi dan pengetahuan baru mengenai berbagai persoalan dalam bidang pendidikan. Melalui kegiatan ini, peneliti berusaha mengumpulkan, menganalisis, dan menafsirkan data secara logis untuk memahami, menguji teori, serta mencari solusi terhadap masalah pendidikan. Nah, tujuan utama dalam penelitian pendidikan ini adalah untuk menghasilkan pengetahuan baru, mengembangkan teori, dan memperbaiki praktik pendidikan. Selain itu, pendidikan juga bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam terhadap fenomena pendidikan, menyusun kebijakan yang tepat, serta memecahkan masalah yang terjadi di lapangan. Penelitian pendidikan memiliki beberapa fungsi penting. Yang pertama adalah fungsi penemuan atau discovery, menemukan konsep atau teori baru yang dapat memperkaya pengetahuan pendidikan. Yang kedua adalah fungsi verifikasi atau testing, menguji kembali teori atau hasil penelitian sebelumnya agar kebenarannya dapat dipastikan. Yang ketiga adalah fungsi penjelasan atau explanation, memberikan pemahaman tentang sebab dan akibat dalam fenomena pendidikan. Nah, yang keempat itu ada prediksi atau prediction, meramalkan kemungkinan yang akan terjadi berdasarkan hasil penelitian sebelumnya. Nah, yang kelima ada fungsi pengendalian atau control, membantu mengatur atau memodifikasi variabel pendidikan agar hasil yang diharapkan dapat tercapai. Nah, yang keenam ada fungsi penerapan atau application, mengimplementasikan hasil penelitian dalam praktik pembelajaran dan kebijakan pendidikan. Nah, yang terakhir ada fungsi pengembangan atau profesional, meningkatkan kemampuan ilmiah, refleksi, dan inovasi bagi tenaga pendidik. Karakteristik penelitian pendidikan. Penelitian ilmiah dalam bidang pendidikan merupakan penerapan prinsip-prinsip ilmiah untuk memahami dan memperbaiki berbagai persoalan yang terjadi dalam dunia pendidikan. Karakteristik penelitian ilmiah menentukan sebuah kualitas dan validitas suatu proses penelitian. Di antara karakteristiknya yaitu sistematis, logis, objektif, empiris, serta reflektif, di mana kegiatan penelitian dilaksanakan dengan langkah-langkah yang berurutan. Menurut Sugiono,
Penelitian ilmiah dilakukan secara sistematis, objektif, rasional, dan empiris guna memperoleh pengetahuan yang dapat diuji kebenarannya. Ketika diterapkan pada bidang pendidikan, prinsip-prinsip tersebut tetap dipertahankan namun memiliki ciri khas tersendiri karena berhubungan langsung dengan manusia, proses pembelajaran, serta konteks sosial yang kompleks. Oleh karena itu, penelitian ilmiah dalam pendidikan memiliki karakteristik yang bersifat berorientasi pada pengembangan, kontekstual, melibatkan manusia, memiliki nilai pragmatis, dan bersifat multidimensional. Kesimpulannya, penelitian pendidikan adalah usaha terencana dan terukur untuk mengembangkan ilmu serta memperbaiki pendidikan agar lebih efektif dan relevan dengan kebutuhan peserta didik maupun masyarakat. Di sini, guru dituntut untuk memahami serta memecahkan berbagai persoalan dalam bidang pendidikan. Penelitian pendidikan tidak hanya bertujuan menemukan pengetahuan baru, tetapi juga memperbaiki praktik pembelajaran dan meningkatkan mutu pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi nih sama saya Jessica Afrina sebagai materi kedua yang membahas terkait tentang karakteristik penelitian pendidikan. Nah, teman-teman semuanya, jika kita membahas terkait tentang penelitian pendidikan, maka kita akan membahas terkait tentang ciri atau karakteristik yang terdapat di dalam penelitian pendidikan. Tentunya nih teman-teman, ada perbedaan nih antara penelitian pendidikan dengan penelitian ilmiah lainnya. Sehingga teman-teman, penelitian pendidikan itu berfokus kepada memahami, memperbaiki, atau mengembangkan proses belajar mengajar peserta didik, pendidik, ataupun lingkungan pembelajaran. Sehingga karakteristik penelitian pendidikan itu harus dilakukan secara terstruktur dan tersistematis. Nah, teman-teman sekalian, untuk pembahasan lebih lanjut terkait tentang karakteristik penelitian pendidikan akan dilanjutkan nih sama saudara saya, yaitu namanya Ciki. Ciki, let's go! Oke, baik, saya akan melanjutkan presentasi mengenai tentang karakteristik penelitian pendidikan. Penelitian pendidikan memiliki beberapa karakteristik utama. Di antaranya yaitu yang pertama, berorientasi pada pengembangan. Maksudnya adalah di mana penelitian tidak hanya menambah pengetahuan, tetapi juga berfungsi untuk memperbaiki praktek pembelajaran dan meningkatkan kualitas pendidikan melalui penelitian guru dan pendidik dapat menemukan metode, strategi, atau model pembelajaran baru yang lebih efektif. Yang kedua, bersifat kontekstual. Penelitian pendidikan harus menyesuaikan diri dengan kondisi sosial, budaya, dan lingkungan tempat berlangsungnya pendidikan. Misalnya, penelitian di sekolah pedesaan tentu akan berbeda dengan di perkotaan, karena latar sosial dan sumber daya yang tentu berbeda. Yang ketiga, melibatkan manusia. Objek penelitian. Objek penelitian pendidikan adalah manusia, seperti siswa, guru, atau masyarakat pendidikan. Karena itu, peneliti harus memperhatikan aspek psikologis, sosial, dan etika dalam proses penelitian agar tidak merugikan partisipan dan tetap menjunjung nilai kemanusiaan. Keempat, memiliki nilai pragmatis. Hasil penelitian pendidikan seharusnya bisa diterapkan secara langsung dalam praktek pembelajaran, kebijakan pendidikan, atau peningkatan profesionalisme guru. Jadi, bukan hanya sekedar teori saja, melainkan juga memberi kebermanfaatan nyata di lapangan. Kelima, bersifat multidimensional. Pendidikan mencakup banyak aspek, entah aspek kognitif, sosial, emosional, hingga moral. Karena itu, penelitian pendidikan perlu memandang persoalan dari berbagai sudut keilmuan agar hasilnya lebih menyeluruh dan komprehensif. Selain karakteristik utama tadi, penelitian pendidikan juga memiliki beberapa ciri-ciri ilmiah. Yang pertama, bersifat objektif. Penelitian harus didasarkan pada fakta dan data yang nyata, bukan pada pendapat atau perasaan pribadi peneliti. Artinya,
Hasil penelitian harus menggambarkan keadaan sebenarnya di lapangan tanpa dipengaruhi oleh pandangan subjektif peneliti atau persis. Ciri ini menekankan ketelitian dalam setiap tahap penelitian, mulai dari perumusan masalah, pengumpulan data, hingga analisis. Ketepatan diperlukan agar hasil penelitian benar-benar sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Yang ketiga, verifikatif. Penelitian ilmiah harus dapat diuji kebenarannya oleh orang lain. Yang keempat adalah eksplanatif. Penelitian tidak hanya menggambarkan fenomena saja, tetapi juga menjelaskan mengapa dan bagaimana sesuatu terjadi. Tujuannya adalah memberikan pemahaman mendalam tentang hubungan antar variabel atau faktor yang diteliti. Yang kelima, empiris. Data yang digunakan dalam penelitian harus berasal dari pengalaman nyata atau observasi langsung di lapangan. Dengan kata lain, kesimpulan penelitian harus didukung oleh bukti yang bisa diamati dan diukur. Yang keenam, logis. Setiap langkah dalam penelitian harus mengikuti alur berpikir yang masuk akal dan sesuai dengan kaidah penelitian ilmiah. Hal ini penting agar hasil penelitian dapat diterima secara rasional oleh masyarakat dan akademik. Ketujuh, probabilitas. Hasil penelitian ilmiah bersifat kemungkinan, bukan kepastian. Mutlak artinya temuan penelitian bisa berlaku umum, tetapi tetap ada peluang terjadinya pengecualian. Hai, kembali lagi dengan saya Alia sebagai pemateri ketiga yang akan membahas tentang jenis-jenis penelitian dalam pendidikan. Pernahkah kamu berpikir dari mana asal semua teori dan metode belajar di sekolah kita? Semuanya berasal dari penelitian pendidikan. Nah, di video kali ini kita akan membahas 5 jenis penelitian yang biasa digunakan oleh peneliti dan guru. Mari kita bahas. Nah, yang pertama ada penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif berfokus pada pemahaman mendalam terhadap suatu peristiwa atau perilaku. Tujuannya bukan menghitung angka, tetapi mencari makna di balik kejadian. Contohnya, meneliti bagaimana siswa merasa termotivasi saat guru menggunakan metode diskusi. Dan data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan catatan lapangan. Kedua, penelitian kuantitatif. Kalau kualitatif fokus pada makna, kuantitatif fokus pada angka dan data yang bisa diukur. Misalnya, meneliti pengaruh metode bermain terhadap hasil belajar siswa kelas 4 SD. Nah, peneliti mengumpulkan data melalui tes, angket, dan menghitungnya dengan rumus statistik. Dan hasilnya ditampilkan dalam bentuk grafik atau tabel. Ketiga, penelitian R&D atau Research and Development. Nah, jenis penelitian ini bertujuan menciptakan produk baru dalam pendidikan. Misalnya, mengembangkan game edukatif Wiki untuk meningkatkan minat belajar siswa MTS. Setelah produk dibuat, peneliti mengujinya di lapangan dan memperbaikinya berdasarkan hasil uji coba. Keempat, penelitian tindakan kelas atau disebut PTK. Nah, penelitian jenis ini biasanya dilakukan oleh guru di kelasnya sendiri. Tujuannya untuk memperbaiki proses pembelajaran dan meningkatkan hasil belajar siswa. Misalnya, guru mencoba strategi pembelajaran karakter agar siswa lebih disiplin dan sopan. Nah, PTK ini dilakukan dalam 4 langkah: perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi. Kelima, penelitian mixed method. Nah, kalau kamu ingin hasil penelitian yang lebih lengkap, mixed method jawabannya. Karena penelitian ini menggunakan metode menggabungkan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Contohnya, meneliti pengaruh pembelajaran online terhadap motivasi siswa dengan angket dan wawancara. Jadi, hasilnya lebih kuat karena didukung 2 jenis data.
So guys, semuanya memiliki peran penting untuk meningkatkan mutu pembelajaran dan inovasi di sekolah. Yuk jadi calon pendidik yang berpikir kritis dan berani meneliti. Halo, Assalamualaikum, Ila. Cuma ada giliran. Oke. Ya, halo Al. Oh, sudah selesai materi ketiga? Oke, nanti aku mau bahas mengenai materi keempat. Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Halo guys. Jadi di video kali ini saya akan membahas mengenai etika umum dalam penelitian pendidikan. Jadi teman-teman, etika itu dia berkaitan erat dengan norma, kemudian moral dan aturan dalam kehidupan sosial dan keagamaan, dan terdiri dari set nilai yang membantu orang bertindak secara layak dan benar. Jadi etika ini dia berasal dari bahasa Yunani yaitu ethos, yang berarti kebiasaan atau kebiasaan baik. Nah, jadi etika itu dia adalah kumpulan prinsip yang menegaskan bahwa setiap orang itu memiliki tanggung jawab moral dan hak sebagai pedoman dalam kehidupan mereka. Jadi pada dasarnya etika itu dia berfungsi untuk menelaah realitas moral secara kritis, kemudian secara terminologis etika ini juga dipahami sebagai cabang ilmu yang mengkaji perilaku manusia dalam kaitannya dengan nilai kebaikan dan keburukan. Jadi etika itu juga mencerminkan kebiasaan positif serta hasil dari kesepakatan sosial tentang apa yang dianggap benar dan layak. A few moments later. Oleh karena itu, etika penelitian itu dapat didefinisikan sebagai sikap dan tindakan penelitian terhadap individu yang terlibat dalam penelitian serta tanggung jawab peneliti atas hasil penelitian yang diberikan kepada masyarakat secara keseluruhan. Nah, di sini juga ada selain itu, menurut Martono, itu konvensi yang dikenal sebagai etika penelitian itu mengatur bagaimana peneliti itu bertindak selama proses penelitian. Jadi konvensi ini mengatur setiap langkah penelitian atau perancangan penelitian atau pengumpulan data di lapangan, misalnya termasuk wawancara, kemudian penyebaran, angket, observasi, dan permintaan tambahan data, kemudian penulisan laporan dan penyebaran hasil penelitian dalam kehidupan nyata. Jadi etika itu dia penelitian yang mencakup beberapa jenis standar. Jadi ini termasuk standar kesopanan yang mengatur kebiasaan dan norma sosial. Oke, jadi salah satu prinsip utama etika penelitian itu adalah komitmen peneliti. Jadi untuk mengikuti standar rasional masyarakat tentang apa yang diperbolehkan dan apa yang dilarang. Jadi selama proses penelitian. Kemudian seperti yang telah saya sebutkan tadi, penelitian itu harus didasarkan pada penghargaan terhadap martabat, kemudian manusia dan hak-hak individu. Karena subjek penelitian itu peneliti harus menjaga privasi dan kerahasiaan informasi pribadi dan menghindari segala hal yang dapat merugikan subjek penelitian. Jadi penelitian juga harus memiliki prinsip berbuat baik. Nah, jadi prinsip selanjutnya itu dia adalah keadilan, yaitu perlakukannya itu adil peneliti terhadap semua pihak yang terlibat dalam penelitian. Jadi kita sebagai peneliti itu harus bersikap adil kepada apa yang kita teliti. Kemudian prinsip integritas, jadi keilmuan. Nah, dan agar peneliti itu tidak melanggar norma sosial, kemudian nilai moral, adat istiadat, dan kebudayaan yang berlaku. Jadi sangat penting bagi mereka untuk memiliki etika saat melakukan penelitian. Jadi hubungan yang baik antara peneliti dan subjek penelitian sangat penting untuk keberhasilan penelitian. Misalnya kita sebagai peneliti nih, terus kita meneliti di sekolah, ada penelitian di sekolah, atau jadi objeknya itu adalah seorang guru. Jadi kita sebagai peneliti harus berhubungan baik dengan yang kita teliti ini. Jadi masalah apa yang terjadi dalam sekolah tersebut, kemudian masalah apa yang terjadi dalam proses pembelajaran, jadi seperti itu. Nah, seperti yang tadi saya jelaskan, itu menggunakan misalnya observasi, kemudian kita menggunakan angket. Nah, angket itu kita gunakan untuk kepada siswa, seperti itu.
Kemudian di sini penelitian itu sangat penting untuk keberhasilan penelitian. Jadi untuk menjadi peneliti yang diterima di lingkungan yang diteliti itu mereka harus sensitif atau mahir berinteraksi dengan orang lain dan mampu menyesuaikan diri dengan budaya. Jadi dengan demikian partisipan itu tidak terganggu dan siap membantu. Jadi salah satu bekal penting untuk melakukan peneliti itu dia adalah kemampuan untuk berinteraksi dengan orang lain dan berkomunikasi dengan baik. Nah, jadi sebuah penelitian itu dia akan lengkap jika peneliti itu dia dapat menerapkan prinsip-prinsip dalam etika penelitian yang harus diperhatikan, terutama itu dalam hal perlindungan. Oke teman-teman, jadi poin penting apa sih yang kita bisa petik atau kita bisa ambil dari etika umum dalam penelitian pendidikan ini? Jadi kita bisa paham atau bisa tahu bagaimana struktur atau proses dalam penelitian. Yang pertama itu, poin pentingnya itu kita ada kejujuran. Artinya peneliti itu harus jujur dalam melaksanakan atau merancang penelitian. Jadi tidak boleh ada plagiarisme, kemudian fabrik informasi, kemudian manipulasi data. Itu tidak boleh. Kemudian yang kedua itu ada keadilan. Jadi peneliti itu harus melakukan semua peserta itu secara adil dan setara. Artinya itu tanpa diskriminasi. Artinya semua kontribusi itu harus diakui pantas, termasuk dalam penyusunan nama penulis. Kemudian yang ketiga itu ada tanggung jawab. Peneliti itu harus bertanggung jawab atas dampak sosial akademik dari penelitiannya. Jadi harus menjaga reputasi lembaga dan masyarakat yang terkait. Kemudian yang terakhir itu ada menghormati hak subjek penelitian, termasuk hak atas privasi atau kerahasiaan dan persetujuan. Oke teman-teman, itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.